Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bersama di acara Kultum Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan menerangkan tentang hukum orang yang berbuka puasa yang karena uzur. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan hukum orang yang berpuasa tanpa uzur. Nah, sekarang kita terangkan tentang hukum puasa yang karena uzur. Di antara uzur-uzur yaitu sakit, kemudian bepergian, musafir, orang hamil, orang menyusui, orang yang sudah sepuh, tidak mampu puasa, kemudian anak kecil. Yang pertama orang sakit. Orang sakit boleh dia berbuka dengan syarat sakit yang memberatkannya untuk berpuasa. Jadi kalau dia berpuasa sangat berat sekali. Yaitu yang pertama sakitnya parah, ya. Bukan sakit yang ringan, sakit yang parah. Bukan sakit yang ringan, sedikit demam, sedikit pusing. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk berbuka puasa. Jadi yang pertama sakit yang parah. Nah, kalau dia sakitnya parah, nah, maka dia boleh berbuka dan nanti wajib mengqodonya setelah Ramadan. Bahkan kalau dia yakin kalau puasa dia bakal meninggal dunia, ya, atau dia menduga kalau dia puasa bakal meninggal dunia, maka dia tidak boleh, maka wajib, bahkan dia wajib berbuka. Kalau dia memaksakan tetap puasa, akhirnya dia sampai meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan bermaksiat. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala taqtulu anfusakum, tidak boleh kalian membunuh diri kalian sendiri. Kemudian sakit yang kedua, ini dia mampu berpuasa, tapi menurut dokter kalau dia berpuasa maka akan menyebabkan kematian mungkin, atau sakitnya nambah parah, atau sembuhnya lama. Maka boleh dia mengambil perkataan dokter tersebut. Boleh dia berbuka, nanti dia mengqodonya. Dengan catatan bahwasanya dokternya dokter Islam. Ya, dokter Islam yang thiqah gitu kan, bisa dipercaya. Ya. Yang ketiga, sakit yang boleh berbuka yaitu dia tidak diberitahu dokter kalau dia puasa bakal bahaya. Tapi ini ada namanya pengalaman pribadi, ada pengalaman, ya, ada pengalaman kalau sakit ini, kalau puasa sakitnya nambah parah, misalkan sakit emah atau sakit apa gitu kan. Kalau dia sakit, maka sakitnya akan menjadi parah, tambah parah gitu kan. Nah, maka dia boleh berbuka, tapi juga harus diqodho, ya. Itu yang pertama. Jadi sakit yang diperbolehkan untuk berbuka puasa yaitu sakit yang sangat parah, atau dia mampu berpuasa tapi karena dikasih tahu dokter. Yang ketiga karena pengalaman pribadi. Yang kedua musafir. Musafir ini ya boleh berbuka puasa, ini termasuk uzur, ya, dengan 3 syarat. Yang pertama harus safaron tawilan, harus bepergiannya ini jaraknya jauh, ya, bepergian 84 km atau lebih. Kalau kurang dari situ tidak boleh berbuka puasa. Kemudian yang kedua syaratnya safarnya ini, perjalanannya ini mubah, yang diperbolehkan. Safar mubah ini bukan safar maksiat, ya. Ya termasuk ya safar wajib seperti haji, atau dia membayar hutang, atau safar bepergian sunnah seperti ziarah kubur sunnah gitu kan. Kemudian safar makruh seperti dia menjual kain kafan, ya, atau safar mubah. Ini diperbolehkan. Adapun safar maksiat, dia pergi untuk ngerampok dan sebagainya, ini tidak diperbolehkan untuk berbuka puasa. Yang ketiga, bi'an safara qoblal fajri. Jadi dia safarnya, bepergiannya sebelum fajar, sebelum masuk waktu subuh. Jadi sebelum masuk subuh dia sudah bepergian. Nah, datang waktu subuh dia sudah bepergian, sudah musafir, bukan mukim lagi. Ini boleh berbuka dengan 3 syarat. Yang pertama, bepergian yang jauh 84 km atau lebih, bepergian yang diperbolehkan, kemudian berangkatnya sebelum
masuk waktu subuh. Kalau ini 3 syarat terpenuhi, maka dia boleh berbuka puasa dan nanti diqadha ya. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhor. Barang siapa yang di antara kalian ada yang sakit atau bepergian kemudian berbuka puasa, maka harus diganti di hari yang lain. Nah, itu yang ketiga, ya ini uzur diantaranya itu orang hamil dan menyusui. Kalau dia takut seperti orang yang sakit tadi, dia ada doror, ada bahaya seperti orang sakit, maka dia juga diperbolehkan untuk berbuka puasa. Tapi ini orang yang hamil dan orang menyusui, kalau dia takut kepada anaknya saja, ya kalau orang hamil takut keguguran atau orang menyusui takut susunya sedikit, maka dia boleh berpuasa. Selain dia wajib mengqadha, juga harus membayar fidyah. Yang kedua, kalau takut kepada dirinya sendiri, ya, bukan kepada anaknya atau janinya, maka ini wajib mengqadha saja. Yang ketiga, dia takut kepada dirinya sendiri dan anaknya, maka dia wajib mengqadha saja. Lah seperti orang hamil dan menyusui juga hukumnya sama, orang yang menyelamatkan hewan yang mulia, baik itu manusia ataupun binatang ya. Hewan yang mulia, misalkan kita melihat manusia tenggelam, ada orang tenggelam, itu wajib kita menyelamatkannya. Nanti kalau kita batal puasa, maka kita wajib mengqadhanya ya. Baik manusia ataupun yang lainnya, ada kambing misalkan tenggelam, itu kita boleh menolongnya. Kalau kita batal berarti kita harus mengqadhanya ya. Dan yang tidak mulia ada 6. Yang tidak mulia ada 6. Di antaranya yaitu anjing yang gila, babi, kemudian orang murtad, orang yang meninggalkan sholat, orang yang zina muhson, kemudian juga orang kafir harbi, itu yang tidak mulia. Kemudian juga sama kalau kita menyelamatkan harta. Ada harta misalkan, hartanya jatuh, dompetnya jatuh ke sumur gitu kan. Kalau kita ambil, kita bakal batal puasa kita. Itu boleh ya kita mengambil. Nanti kalau kita batal itu wajib diqadha. Kemudian yang keempat, ini untuk yang keempat yaitu wajib qadha saja kalau tadi yang menyelamatkan harta. Yang keempat yaitu orang sakit. Yang keempat ini, yang keempat adalah orang yang sudah sepuh, yang sudah tidak mampu puasa ya. Ini boleh berbuka puasa. Atau seperti itu juga orang yang sakit tapi tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Menurut dokter ini sakitnya tidak bisa disembuhkan, maka hukumnya seperti orang yang sudah tua, yang sudah tidak mampu puasa. Ya, dia hanya wajib membayar fidyah saja, tidak wajib membayar qadha ya. Jadi wajib membayar fidyah saja setiap 1 hari 1 mud ya. Kemudian qadha tersebut tidak boleh didahulukan sebelum datang Ramadan. Sebelum Ramadan sudah dibayar fidyahnya selama 1 bulan, tidak boleh ya. Jadi harus hari ini ya, dibayarkan hari ini, atau di malam hari setelah tenggelam matahari itu sudah boleh dikeluarkan fidyahnya ya. Nah, yang keenam itu orang sakit sudah ya. Nah, ini termasuk seperti orang sakit adalah orang yang sangat haus dan sangat lapar dia. Kalau dia sangat haus, sangat lapar gitu kan, menemukan sangat haus sekali, sangat lapar sekali, maka dia boleh berbuka puasa ya. Hukumnya seperti orang yang sakit. Seperti itu juga orang yang sakit juga orang yang petani ya, yang memanen padi, itu hukumnya juga seperti orang sakit tetapi dengan 6 syarat. Yang pertama, tidak mungkin diakhirkan sampai Syawal. Panennya tidak bisa ditunda sampai Syawal. Kalau ditunda sampai Syawal, ini padi akan habis dimakan tikus. Berarti boleh dipanen di Ramadan. Yang kedua, tidak bisa dilakukan di malam hari. Kalau masih bisa dilakukan di malam hari, di malam hari ya. Ini tidak bisa dilakukan di malam hari. Kemudian yang ketiga, dia menemukan kesusahan untuk berpuasa, tidak mampu berpuasa gitu kan. Yang keempat, syarat yang keempat, dia harus niat di malam hari, dia tetap harus niat. Yang kelima, dia tidak boleh berpuasa kecuali kalau sudah menemukan dirinya sudah tidak mampu lagi berpuasa.
Yang keenam, dia harus niat tarokhus, ngambil rokson, ngambil kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan dia berbuka. Sama orang sakit juga harus niat ngambil ruksoh, orang musafir juga. Kemudian juga dia tidak sengaja gitu, tidak sengaja, wah saya mau panen sekarang saja biar tidak mampu puasa, akhirnya berbuka. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi orang yang panen, orang pekerja dan sebagainya, pedagang kalau sudah tidak mampu, nah itu boleh berpuasa dengan 6 syarat tersebut. Nah, ini saja yang mungkin bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.